Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, karena saat ini kita sedang bersama-sama dengan pemerintah mengupayakan pencegahan penyebaran virus corona, sehingga kita untuk sementara waktu kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang kita sudah sepakati bersama sesuai dengan tema di gereja kita, yaitu tak pernah berhenti. Dalam arti Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah berhenti dalam situasi apapun untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak kita untuk sekali lagi membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi saya akan membacakan terlebih dahulu 3 ayat, yaitu 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sudah membaca firman-Mu dan tiba saatnya kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi bersama, situasi di mana kami sedang bersama-sama bergumul untuk mengadakan pencegahan penyebaran daripada virus COVID-19 dari virus corona ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sekali lagi meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan berseru kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca ini merupakan satu perikop dari kisah di mana Daud sedang menghadapi akan problem di dalam kehidupan keluarganya. Karena sebagai akibat dia berzina dengan Batseba. Sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di mana di sana dikatakan dengan jelas Daud mengakui segala dosanya setelah dia ditegur oleh Nabi Natan. Dan Natan berkata, "Dosamu sudah diampuni dan Daud tidak akan mati." Tapi ada satu hal di sana yang tentunya menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan bagi Daud, yaitu bahwa anak yang akan dilahirkannya dari Batseba itu akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui bagian ini kita akan belajar beberapa hal yang indah. Bagaimana Daud di tengah-tengah tentunya kesedihannya, karena dia akan mengalami kehilangan anak yang dia cintai, anak yang dia kasihi yang lahir dari Batseba. Bagaimana dia menyikapi akan hal ini? Dan ada beberapa hal yang indah yang kita bisa pelajari bersama-sama, supaya ini juga menjadi pegangan bagi hidup kita ketika kita juga menghadapi akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Saudara, Daud dalam menyikapi akan problema daripada hidupnya. Yang pertama, dia tetap mengakui akan kedaulatan Tuhan. Setelah ketika Daud menyadari bahwa dia akan mengalami kehilangan akan anaknya yang akan dilahirkan oleh Batseba, dia pertama-tama berseru kepada Tuhan. Pertama-tama dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dia berpuasa. Bahkan dia tidur di tanah ketika dia berdoa. Yang dimana ini menunjukkan sebuah sikap keseriusan di dalam dia berdoa. Untuk memohon pertolongan Tuhan. Untuk memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan boleh tetap memberikan kehidupan kepada anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu nampak jelas
Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring ke tanah. Daud berpuasa. Daud dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Setelah dia mendengar bahwa anaknya akan mati. Mengapa Daud melakukan hal ini? Mengapa Daud pertama-tama datang dan berseru kepada Tuhan? Karena Daud percaya dan mengakui Allah lah yang berdaulat atas hidup setiap manusia. Termasuk Allah berdaulat, Allah berkuasa atas kehidupan anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kepercayaan inilah Daud akhirnya datang kepada Tuhan. Dia percaya kehidupan daripada anaknya itu sangat bergantung kepada Tuhan. Maka tidak ada pertolongan lain di luar Tuhan. Maka itu dia datang kepada Tuhan. Sebagaimana yang dia ungkapkan di dalam ayat yang ke-22 yang merupakan dasar daripada keyakinan Daud akan kedaulatan Tuhan. Dalam ayat 22 Daud berkata demikian. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini berarti jelas Daud memiliki sebuah keyakinan bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah sendiri. Maka dia berseru datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada siapapun. Dia pertama-tama memohon pertolongan Tuhan. Demikian juga hal ini tentunya boleh menjadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Supaya kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang tidak kita inginkan. Persoalan-persoalan yang kita tidak harapkan. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, tapi dia juga berkuasa atas segala sesuatu. Dia berdaulat, dia mengendalikan segala sesuatu. Termasuk tentunya kita percaya ketika kita sedang bersama-sama menghadapi virus corona ini. Kita tetap percaya Allah itu berdaulat. Allah mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Termasuk di dalam persoalan-persoalan kita pribadi. Bila ketika kita menghadapi akan persoalan apapun, jangan datang kepada yang lain selain pertama-tama datang kepada Tuhan. Jangan pertama-tama mengandalkan kekuatan diri sendiri. Janganlah kita mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kekuatan orang lain. Kepada dukun-dukun dan lain sebagainya. Kuasa-kuasa yang lain. Tapi biarlah kita justru bertelut terlebih dahulu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa. Dan Allah juga yang sanggup melakukan apapun yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah hal yang pertama yang begitu indah yang diteladankan oleh Daud dalam menyikapi persoalan hidupnya. Yang kedua, Saudara, selain Daud tetap mengaku akan kedaulatan Tuhan, Daud juga tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah tidak menjawab apa yang didoakan oleh Daud sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia mohonkan kepada Allah, Daud bukan kecewa kepada Tuhan. Daud tidak berputus asa kepada Tuhan. Meskipun dia sudah begitu sungguh-sungguh berdoa. Meskipun dia sudah berpuasa. Dia sungguh-sungguh serius berdoa. Dia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan pertolongan. Supaya anaknya, kalau bisa, Tuhan tetap memberikan kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata kepada Daud, tidak Daud. Anakmu tetap akan mati. Dan realitanya apa yang dihadapi oleh Daud? Daud menghadapi realita anaknya akhirnya mati sesuai dengan yang Tuhan sudah katakan. Di dalam menghadapi realita seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang bagaimana Daud menyikapi
akan berita itu. Yang menarik adalah sekali lagi Daud justru tetap mempercayai Allah. Daud tetap menyembah Allah. Daud tetap dia yakin Allah adalah Allah yang berdaulat, yang patut disembah dan patut dipuji di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini nampak dengan jelas kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yang menyatakan seperti ini, saudaraku. Dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah respon Daud. Daud ketika mendengar anaknya tetap harus mengalami kematian. Dia tidak kecewa sekali lagi kepada Tuhan. Dia tidak lari meninggalkan Tuhan. Tapi dia justru lari mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia masuk ke bait Allah. Dia di situ memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang perlu kita teladani. Dan ini tidak mudah tentunya. Bagi kita ketika kita menghadapi sesuatu. Ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika kita merasakan apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Ternyata tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika Tuhan menjawab tidak atas segala apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Daud justru dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menyembah. Dia tetap memberikan hormat kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini sehingga mengajarkan kepada kita dari teladan Daud ini, saudara, bahwa apakah artinya kita beriman kepada Tuhan. Apa artinya ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Setelah berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Itu berarti kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Bukan menuntut Allah untuk menuruti kehendak kita. Setelah jikalau Tuhan itu menuruti apa yang kita inginkan. Selalu menuruti apa yang kita mau. Yang kita minta kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara, kita bukan menyembah Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Allah yang dinyatakan oleh Alkitab bukanlah Allah yang bisa diatur oleh kita. Tapi Allah yang berdaulat sebagaimana yang Daud pahami. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang tidak bisa tunduk kepada siapapun termasuk diri kita. Itulah sebabnya sebagai orang yang beriman kepada Allah yang berdaulat. Biarlah ketika kita menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biarlah kita tetap percaya bahwa Allah itu tetap Allah yang berdaulat. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Kita bukan cuma percaya Allah itu berdaulat. Tapi Allah juga mengasihi saya dan saudara. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah itu mengasihi kita. Allah mempedulikan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam kedaulatan Tuhan yang penuh dengan kasih kepada kita itu. Kita percaya apapun yang terjadi tidak lepas daripada kendali Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang baik yang kita mungkin belum tahu saat ini. Termasuk ketika kita bersama-sama sedang bergumul menghadapi akan virus daripada corona ini. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. Tapi satu hal marilah kita tetap percaya. Tuhan mengendalikan. Berdoa kepada Tuhan.
memohon pertolongannya, dan kita tetap mau belajar tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan semua kita percaya pada waktunya Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, dari Daud yang kita bisa pelajari adalah bahwa Daud tetap menghadapi hari depannya bersama dengan Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, Daud bukan hanya tidak menyalahkan Allah. Daud bukan juga tidak menyalahkan dirinya sendiri. Daud bukan tidak terus dikuasai oleh kekecewaan. Tapi Daud akhirnya bangkit. Tapi bukan bangkit dengan kekuatan dirinya sendiri. Dia bangkit dan menatap hari depannya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk dalam hidup kita, ketika kita menghadapi akan realita-realita bahwa semua yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan, kita mungkin bisa terjebak di dalam dua pola pikir yang seringkali mempengaruhi setiap orang yang di dalam menghadapi hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Yang pertama, yaitu mungkin secara tidak sadar kita bisa terjebak ke dalam pola pikir seandainya saja. Pola pikir seandainya saja adalah pola pikir yang mana ditunjukkan oleh orang-orang yang hanya dikuasai oleh rasa bersalah dan penyesalan. Demikian juga tentunya saya percaya Daud juga bisa terjebak dalam pola pikir seperti ini. Ketika menghadapi realita, anaknya akhirnya juga harus meninggalkan dia. Mungkin dia berpikir, seandainya saja aku tidak berdosa. Seandainya saja aku tidak duduk berdiri di soto daripada istanaku. Seandainya saja Batseba tidak mandi di depanku, aku mungkin tidak berzina dengan dia. Daud tidak berpikir seperti itu, saudara. Daud tidak mengatakan seperti itu. Tetapi sebaliknya, Daud menyatakan sesuatu hal yang indah di dalam ayat yang ke-23. Yang demikian firman Tuhan nyatakan kepada kita. Ayat 23, Daud berkata demikian. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Sebuah pernyataan di mana Daud menerima realita itu. Dia tidak mau terus terpuruk di dalam rasa bersalah dan penyesalannya. Kenapa anakku Tuhan tidak hidupkan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Daud tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu. Tapi Daud justru berpikir, kalau anakku sekarang sudah pergi, waktu masih hidup aku berdoa. Tapi kalau sudah pergi, aku tidak bisa mengubah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini Daud memiliki sebuah pola pikir yang begitu luar biasa ketika menyikapi akan problema dalam kehidupan keluarganya. Ketika anaknya harus meninggalkan dia. Dia tidak tinggal dalam penyesalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali bisa jatuh dalam pola pikir seperti ini. Tapi ketika ada hal-hal yang buruk, mungkin kegagalan hidup kita mungkin sedih. Tetapi memang dalam hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mungkin kegagalan, itu ada pelajaran-pelajaran yang penting yang memang sebetulnya bisa kita ambil daripadanya. Untuk apa? Mengevaluasi diri. Tetapi tidak terpuruk terus dalam rasa bersalah, tapi untuk menata hidup lebih baik ke depan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud juga tidak terjebak dalam pola pikir yang kedua. Dia tidak dipengaruhi oleh pikir itu. Pola pikir apa itu yang kedua? Yang kedua adalah bagaimana jika. Setelah pola pikir bagaimana jika, ini adalah terjadi bagi orang-orang yang memiliki ketakutan yang berlebihan, yang dikuasai oleh trauma akan hidupnya, tidak berani menatap hari depan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menjalani hidup ini.
Di mana ketika ada persoalan-persoalan yang harus dia lewati, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hidup ini harus berjalan. Dan Daud tidak terjebak dalam pola pikir itu. Meskipun dia juga bisa terjebak dalam pola pikir seperti itu. Misalnya dia juga bisa berkata kepada Tuhan atau berkata pada dirinya sendiri, Tuhan, apakah kalau aku punya anak lagi, betulkah Tuhan masih memberikan juga kehidupan kepadanya? Atau jangan-jangan Tuhan juga ambil dia? Daud tidak berpikir seperti itu. Tapi Daud tetap menghadapi masa depannya. Dan itu juga terungkap di dalam ayat yang ke-24, saudara. Ayat 24, dia berkata demikian. Kemudian Daud menghibur diri Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Luar biasa saudara, penulis kitab Samuel menambahkan sebuah keterangan. Bahwa Daud mendapatkan seorang anak akhirnya bernama Salomo. Dan penulis kitab Samuel ini menambahkan satu keterangan dalam ayat yang bagian kalimat terakhir dari ayat 24. Tuhan mengasihi anak itu. Artinya apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Daud ketika dia tahu anak yang pertama harus meninggalkan dia. Dia tidak terpuruk dalam penyesalan. Juga dia tidak terpuruk di dalam ketakutan. Sehingga dia trauma. Tidak berani melangkah dalam menghadapi hari depan. Tapi di sana dikatakan dia justru menghibur Batseba supaya tidak terus larut dalam kesedihan. Lalu di sana dikatakan dia akhirnya juga tidur dengan Batseba. Akhirnya hamillah Batseba dan akhirnya mendapatkan seorang anak yang diberi nama Salomo. Dan Salomo kita tahu menjadi salah satu bapa leluhur daripada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di luar keterbatasan kita, tapi kita percaya ada Allah yang berdaulat. Maka dia merancangkan kadang-kadang ada sesuatu yang baik yang mungkin kita bisa belum pahami. Tapi ada sesuatu hal yang baik dari semua peristiwa-peristiwa yang menurut kita saat ini mungkin hal yang itu tidak menyenangkan. Mungkin hal itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi biarlah kita tetap ketika menghadapi hal seperti itu, kita tetap pertama datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya, minta hikmat, minta kekuatan. Dan apapun yang terjadi, tetaplah kita percaya kepada dia, menyembah dia, dan memuji namanya. Dan yang ketiga, mari kita tidak pernah berhenti juga untuk terus melangkahkan kaki kita, menghadapi hari depan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat dan Tuhan mengasihi saya. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus berdoa juga untuk virus daripada COVID-19 ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa kepada Tuhan untuk diri kita. Supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana, kekuatan dan juga mohon perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong biarlah firman-Mu itu menguatkan hidup kami. Supaya kami tetap terus Tuhan. Dalam situasi apapun kami mau mendahulukan Engkau. Kami mau ya Tuhan datang untuk terus berseru kepadamu. Menjadikan tempat pertolongan dan harapan kami. Kami juga mohon Tuhan kuatkan supaya dalam apapun yang terjadi kami tetap mau memuji, menghormati, menyembah Tuhan, bahkan percaya terus kepadamu. Bahkan kami terus menghadapi di hari-hari depan kami ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.